Kemudian yang keenam kata beliau yaitu at-tamassuh bil kubur, ngusap-ngusap kuburan dalam rangka ngalap berkah. Dengan meyakini katanya tanah kuburan ini barokah. Ya ikhwah, ketahuilah bahwa keyakinan Ahlus Sunnah, barokah itu hanya milik Allah. Ingat ini kaidah yang harus kita pahami betul. Bahwa barokah hanya milik siapa? Allah. Tidak boleh kita punya keyakinan bahwa sesuatu itu barokah atau bisa memberikan keberkahan kecuali kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Maka tidak boleh kita tabaruk dengan sesuatu kecuali kalau ada dalilnya dari syariat. Maka siapa yang tabaruk dengan sesuatu, disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah menyamakan dengan orang yang mengambil Tuhan selain Allah. Dalam hadis Abu Lais Al-Waqi, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal itu, yaitu hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Tirmizi dari hadis Abu Waqid Al-Laisi, bahwa Rasulullah SAW melewati sebuah pohon yang bernama Dzatu Anwab. Nah, waktu itu sedang menuju perang Hunain, Pak. Dan jumlah kaum muslimin waktu itu ada 12.000 orang pasukan. Dan tentunya ya di antara kaum muslimin ada orang-orang yang baru masuk Islam saat itu. Nah, ketika melewati pohon Dzatu Anwat, di mana pohon ini adalah pohon yang tempat orang-orang musyrikin menggantungkan senjata mereka dalam rangka apa? Ngalap berkah. Nah, ketika mereka melewati pohon tersebut, rupanya orang-orang yang baru masuk Islam ini ya berkata apa? Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya pohon Dzatu Anwat. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Qultum kama qalat Banu Israil li Musa. Ucapan kalian ini persis sama dengan yang diucapkan oleh Banu Israil kepada Nabi Musa ketika melewati patung sapi. Apa kata Banu Israil? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya apa? Sesembahan. Subhanallah, Rasulullah SAW mengumpamakan seperti itu. Dan ini mengucapkan orang-orang yang baru masuk Islam, Pak. Memang demikian. Orang kalau baru meninggalkan kesesatan tuh masih ada sisa-sisa apa? Kesyirikan pada dirinya. Makanya orang yang baru masuk Islam atau orang yang baru hijrah, baru taubat, jangan dulu naik mimbar. Lebih baik dia belajar aja udah. Untuk mengikis semua kotoran-kotoran apa? Kesyirikannya. Kadang ada orang yang baru masuk Islam udah ceramah kemana-mana, Pak. Contoh misalnya pendeta masuk Islam, biarawati masuk Islam, kemudian ceramah kemana-mana. Kita katakan ya, biarkan mereka menuntut ilmu dulu deh. Untuk mengikis semua kesyirikan-kesyirikan yang ada di hatinya. Ada orang baru hijrah misalnya. Contoh aja misalnya artis baru hijrah. Langsung naik panggung. Biarkan dia nuntut ilmu dulu. Biarkan dia betul-betul hijrahnya 100%. Kenapa? Karena orang yang baru hijrah, orang yang baru masuk Islam, pastilah akhi, kotoran-kotoran pikirannya yang terdahulu itu masih ada, belum bersih. Nah, ini diantara faidah yang bisa kita petik dari hadis Abu Laqid Al-Laitsi tersebut. Nah ini akhi ya, jadi ngalap berkah ke tanah kuburan. Nggak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis bahwa tanah kuburan itu barokah, nggak ada. Ingat, keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengklaim suatu benda itu barokah kecuali dengan dalil. Kalau ada dalilnya nggak masalah. Air Zam-Zam contohnya, ada dalilnya kalau air Zam-Zam itu apa? Barokah. Maka ngalap berkah dengan air Zam-Zam nggak masalah. Atau misalnya dengan waktu yang mulia yang barokah seperti bulan Ramadan, ada dalilnya jelas. Saudaraku seiman ya.